Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay. Yeay. Selesai. Itu tadi suaranya apa tuh, Kak? Sorry. Jadi ada yang bersih-bersih di sekitar aku, jadi suaranya agak ribut. Sorry. Jadi mengganggu, maaf ya kalau misalnya agak mengganggu suaranya. Jadi, ya, thank you loh teman-teman yang udah join hari ini. Thank you juga Novela yang udah join. Ya. Boleh dong, tadi baru memperkenalkan nama ya, tapi belum cerita lebih banyak kan? Iya. Jadi kan apa namanya, kakak promosinya kamu lagi di Jerman. Nah, boleh dong cerita ke teman-teman, kamu di Jerman lagi ngapain sih? Karena kan rata-rata yang udah semua nih. Halo semua, ya. Jadi aku Novela gitu kayak ulang lagi. Jadi aku Novela sekarang lagi tinggal di Jerman dan sedang melakukan program au pair. Program au pair itu secara singkatnya mengenal pengenalan budaya luar tinggal langsung di keluarga tempat negara itu, maksudnya warga tempat atau warga aduh campur warga lokal di negara itu gitu. Ntar kalau misalnya mau ngeliat lebih lanjut infonya bagaimana, cari aja di internet, namanya program au pair. Au pair ya, oke. Jadi kamu belajar budaya Jerman, langsung tinggal dengan orang lokal, ya? Ya, sama orang lokalnya langsung. Kita lebih ke bahasanya juga. Sejauh ini kamu udah berapa lama jadinya di Jerman? 4 bulan sekarang. Gimana pengalamannya 4 bulan di sana? Plus masih dengan COVID-nya. Masih corona. Ya, itu makanya kakak tanya. Ini nih tentang corona, aku datang sini masih berhubungan sama aku doa gitu loh. Oke. Seperti apa ceritanya? Jadi ceritanya itu kan, aku kan mempersiapkan segala sesuatu untuk ke Jerman nih. Aku tuh kalau hari Minggu selalu habis doa misa, selalu doa tuh di patung Bunda Maria. Tuhan, Bunda tolong lancarkanlah segala berkas-berkas yang Novela kerjakan gitu kan ya. Pokoknya Vela tuh selalu berdoa tuh setiap minggu, walaupun Vela nggak doa rosario setiap hari, setidaknya ada doa gitu kan ya. Setiap minggu gitu kan, Tuhan, Bunda kayak gini kan. Terus udah tuh akhirnya kita ke kedutaan. Nah, kedutaan itu kalau orang yang memproses visa biasanya itu paling cepat 2 minggu gitu loh. Itu biasanya tuh orang-orang ngurusin visa bisa sampai 3 bulan atau 2 bulan. Nah, datang ke aku kemarin itu cuman ngurusnya proses keluar 1 minggu. 1 minggu langsung keluar visanya. Itu kayak wow gitu kan ya. Udah kayak gitu, balik deh aku Kalimantan gitu kan, liburan sama mama gitu kan, sama keluarga. Terus akhirnya udah jadwal aku ke Jerman. Setelah datang ke Jerman, langsung seminggu itu langsung lockdown semua. Segala kedutaan pada tutup, dan sayangnya ya, teman-teman yang di Indonesia juga nggak bisa ngurus visa lagi di kedutaan, semuanya tutup, dan akhirnya diundur, dan nggak tahu sampai kapan dia buka. Jadi tuh kayak mikir, kuasa Tuhan kok gitu kuat gitu loh, kayak aku bersungguh-sungguh doa ya Tuhan tolong lancarkan gitu kan. Segala orang tua juga mama udah ngebantu segala persiapan aku juga, diberkati juga, akhirnya aku datang sini sebelum ya kekacauan dunia ini gitu loh. Ya sih. Jadi berapa lama di sana? Pasca setelah kamu datang, gimana? Berapa lama? Pasca 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu kan langsung lockdown. Nah, sekarang udah langsung lockdown. Apanya, Kak? Sekarang udah kembali normal ya di Jerman ya? Dia katanya new normal, tapi ya masih waspada gitu loh. Di sini gereja itu udah buka. Tapi untuk kita bisa misa bareng, kita perlu ambil pendaftaran. Kita harus daftar lagi. Tapi karena aku belum sempat ke gereja ini, belum siap dokumen apa-apa untuk ke pendaftaran orang Katolik di daerah tempat aku, jadi aku nggak bisa masuk gitu. Tapi udah buka kok. Oke. Oh, berarti itu ya, harus ada prosedurnya gitu ya? Nggak sembarangan boleh masuk? Ya, satu gereja itu satu gereja maksimalnya 50 orang.
Tapi kalau gereja sini tuh kayak nggak ada orang muda Katoliknya gitu. Mirisnya itu gitu. Pasti orang tua gitu, opa oma gitu. Yang di gereja itu pasti kayak gitu. Orang Hmm. muda Katolik di sini tuh kayak ya sangat memprihatinkan aku melihatnya. Hmm. Hmm. Kenapa? Kalau misalnya yang kamu lihat beberapa bulan ini karena apa? Eh, yang pasti sosial ya, karena sosial budaya kita kan beda tuh sama orang Jerman gitu. Kalau di sini tuh kayak Hmm. lebih bebas kayak apa sih Tuhan gitu. Mereka tuh lebih kayak gini. Di keluarga yang aku tinggal, mereka tuh nggak punya agama gitu kan. Tapi mereka Hmm. dibaptis. Ah itu aku masih bingung. Mereka dibaptis tapi nggak punya agama. Jadi kalau aku misalnya aku makan, aku kan selalu tanda salib tuh. Tapi anaknya Hmm. ikut gitu. Anak yang cewek kayak ngikut-ngikut gitu loh. Tapi yang satu Hmm. kayak negur, di tempat kita nggak doa kayak gitu katanya gitu kan. Tapi ntar ada aja kayak ikut kayak gitu. Terus mereka ya Tuhan kita mau makan gitu. Pasti ada yang kayak gitu. Tapi mereka tuh Oh, kayak ya, tapi anaknya kayak nanya gitu kan, Novela kamu percaya sama Tuhan gitu kan? Iya, aku percaya, aku bilang kayak gitu. Bukannya aku Katolik, aku bilang kayak gitu. Makanya aku doa, aku bilang kayak gitu. Ajaran oh. sini sih yang membiarkan ya udah kalau kamu percaya sama Tuhan ya silakan gitu sih. Tapi di sini karena anaknya pergaulannya bebas lah istilahnya kayak gitu, jadi kayak ya kurang juga didikan dari orang tuanya juga kurang kuat untuk ke agama sih menurut aku. Hmm. Tapi mungkin yang oma opa itu mungkin ya udah sadar diri kali ya, udah menjelang tua ya jadi ke gereja gitu. Menurut aku sih gitu. Tapi Gitu sih. kemarin waktu sempat ngobrol sama Romo Ordi, kan Romo Ordi tinggal di ini ya Prancis ya. Dia bilang Ya. memang sekarang di Eropa sedang apa ya, generasi yang mudanya itu memang sedang kayak ada kehilangan gitu loh. Maksudnya kayak di generasi mudanya tuh kayak kehilangan momen yang seperti itu gitu. Malah sekarang di Iya, iya. Asia lebih. Jadi kalau Iya, dulu kan istilah orang Eropa datang ke Asia gitu ya, menjadi misionaris. Malah sekarang perkembangannya adalah orang Asia yang datang ke Eropa. Karena benar, benar banget. Ya. berarti sama kan, maksudnya Jerman juga seperti itu. Jadi Iya, iya. malah yang ada imannya, maksudnya ada iman pula. Maksudnya yang secara spiritualnya, nggak boleh Ya. salah ngomong. Secara spiritualnya masih terjaga itu adalah memang orang tua, dia bilang. Dan Ya. katanya ada orang muda yang apa yang masih apa sih secara spiritualnya bagus itu malah diajarkan oleh opa omanya bukan dari orang tuanya, berarti itu juga yang Iya. kamu lihat. Iya, iya. Ya seperti itulah. Tapi aku belum karena aku belum mengenal sama keluarga yang agamanya yang kuat gitu, belum buat mendidik anaknya sih belum ada sih, belum ketemu. Juga belum terlalu berkomunikasi sama sesama Jerman bagi ya kayak gitulah masih corona. Ya masih jaga jarak ya. Mhm. Tapi ada satu hal menarik di daerah aku loh Kak. Jadi kan Jerman ada berbagai negara nih bagian. Nah, aku itu di negara bagian Bayern. Mhm. Negara Bayern itu 80%-nya itu orang Katolik. Oke. 80%-nya Katolik gitu loh. Hampir tinggi lah istilahnya daripada negara zaman yang lain. Nah, jadi setiap jalannya itu selalu ada patung Tuhan Yesus, patung salib maksud aku, patung salib atau kejadian yang ya pokoknya salib-salib tuh banyak gitu di sini, di desa-desa, di tengah jalan kayak gitu. Oh. Terus bahkan di rumah-rumah tuh ya biasanya tuh di luarnya itu ada patung Bunda Maria. Patung Bunda Maria itu kayak ngeliat, wih rumah kok banyak yang patung Bunda Maria kayak gini gitu loh. Kayak ngerasa wah mereka tuh sangat proud banget gitu loh sama agama Katolik gitu. Tapi balik lagi kayak ngelihatnya ke gerejanya gitu kok nya umatnya tuh sedikit gitu loh. Itu kadang-kadang aku masih bingung sih, masih mencari kenapa gitu tentang hal itu. Siapa tahu kayak Mhm. oke, aku beriman kayaknya nggak harus ke gereja, mungkin begitu ya, siapa Ya, tahu ini aslinya kita siapa ya. tahu sih, siapa tahu ya, siapa tahu kita nggak tahu juga. Kayak mungkin dia ke gerejanya kalau Natal atau Paskah kayak gitu. Sama di sini, kalau libur Pentakosta itu kalau kita di Indonesia kan nggak ada ya. Hmm. Kalau di sini libur Pentakosta itu sampai 2 minggu. Oh wow, terus ngapain Anak aja sekolahnya, kegiatannya? jadi kita sama keluargaku itu eh, ya lebih ke Paskah sih kita ngerayainnya. Pas Paskah itu kita nganuin hiasan hiasan telur itu. Nah balik lagi nih, keluargaku kan nggak ada agama istilahnya, tapi mereka merayakan agama Tadi. Paskah ini gitu. Jadi tuh
pas aku kesini tuh keluarga aku udah nyiapin coklat-coklat untuk anak-anaknya, disebarin taman-taman. Ntar kita sama-sama tuh kita cariin coklatnya, udah tuh tumbuh banyak coklat kayak gitu. Akhirnya kita juga dikasih kado, aku juga dikasih kado gitu kan ya, dikasih kadonya buku, bukunya kayak gini gitu kan ya, kayak manis banget gitu loh, sampai dikasih ya kado gitu. Sedangkan aku di Indonesia ngerasanya kok Paskah nggak terlalu begini sih kayak gitu, tapi mereka tuh nggak ikut agama ini, tapi mereka juga merayakan sama-sama. Wah iya Paskah gitu. Itu sih yang sampai saat ini menarik gitu. Berarti kayak sepertinya mereka melihat Paskah sama dengan Natal deh, seperti tradisi ya, Iya. tradisi keluarga. Bukan lagi istilahnya itu sebuah perayaan iman istilahnya begitu ya. Tapi kan kalau balik lagi ke sejarah ya, kalau perayaan Natal itu kan sama Sinterklaas itu dari Jerman. Nah, dari Jerman itu mungkin ya, itu setahu aku sebacanya isi itu ya. Kalau salah tolong dibenarkan gitu. Pokoknya perayaan Natal itu asalnya itu di negara Jerman gitu. Jerman, Swiss kayak gitu. Jadinya balik pohon Natal semuanya, atau pohon Natal ya sejarahnya ya. Lupa maaf. Nanti kita browsing deh untuk memastikan. Ya, browsing tolong. Pokoknya tentang perayaan Natal itu. Ini ada komen nih, dia bilang mungkin mereka melihat patung itu lebih ke arah seni ya, mungkin katanya. Ya, bisa jadi juga sih ke arah seni, tapi ya iyalah. Tapi kan kalau kita balik lagi nih ke sejarah, yang kakak bilang tadi kan, misionaris. Maaf nih, misionaris. Kebelet misionaris itu. Nggak mau pakai bahasa Jerman, nyebut misionarisnya. Misionarisnya itu dari Eropa kan. Nah, menurut aku itu kayak sejarah dulu ya, di Eropa sini mereka udah kayak membangun tentang rasa bangga mereka ke Tuhan Yesus atau yang lain itu lewat patung ini gitu loh menurut aku. Bisa juga, bisa jadi seni gitu. We never know ya, kita nggak pernah tahu ya. Karena kamu sendiri seperti yang kau bilang, kau belum kenal dekat dengan keluarga yang religius di sana, begitu kan? Iya. Seperti nanti kalau udah ada pengalaman itu, kita harus live lagi dan berbincang lebih banyak nih. Iya. Benar-benar. Oke. Nah, Novela, kan ini kita membahas, kita kan sesinya kayak doa rosario. Kamu ada nggak pengalaman pribadi? Mungkin kamu juga ingat pertama kali doa rosario itu kapan? Kalau misalnya masih ingat ya. Terus ada nggak selama perjalanan hidup kamu berdoa rosario, ada satu momen yang kayaknya aduh ini berkesan banget deh, aku nggak bisa lupain gitu. Itu boleh dong di-share juga ke teman-teman. Bukan doa rosario sih, lagi-lagi kayak ziarah ke Gua Macan atau Gua Maria Macan gitu yang di Sanggau. Oh iya. Riam Macan. Itu apa namanya? Riam Macan. Ke Gua Maria Riam Macan. Nih, Mama tahu kan, Mama pasti nonton nih. Jadi, sama Mama, sama kakak aku juga, itu kita doa tuh ke Bunda Maria. Pokok doa apa ya? Aku lupa, pokoknya kita doa gitu. Nah, setelah doa, di situ kan ada plus lagi air terjun kan, terus kayak sungai gitu. Nah, di situ tuh kakak aku udah berenang bareng situ tuh, udah berenang situ kan, karena aku juga dari kampung, terus kayak aku juga anak sungai gitu kan ya. Lawan arus kayak gitu. Ya udah tuh, aku ikut tuh, bilang Mama, aku ikut gitu kan ya. Ya udah aku ke sungai situ. Aku tuh ngerasa tuh kayak berenang aja. Tiba-tiba tuh udah diangkat kayak gitu loh. Udah diangkat, semua orang udah pada ngeliatin, Mama udah pada teriak Novela kayak gitu. Itu kayak aku ngerasa, wah, ini orang nyelamatin aku, habis doa kayak masih ada kesempatan untuk hidup gitu, diberikan kesempatan untuk hidup. Dan mungkin karena kalau misalnya aku nggak selamat di situ, mungkin nggak ada juga di sini gitu. Karena di situ juga pas sudah pulang dari situ kita ngeliat kan, ternyata dicerita-ceritain kalau tempat situ juga rawan tentang orang hanyut gitu loh. Udah banyak kejadian. Jadi situ kayak merasa bersyukur sekali saya diselamatkan gitu loh.
habis berdoa atau bagaimana ya, gitulah. Oh, berarti orang lain yang nolongin kamu ya? Iya. Nggak tahu tuh siapa tuh orangnya, cowok pokoknya. Oke. Wow, itu berkesan banget. Dan itu sih sampai berkesan banget. Mungkin bagi yang lain kayak mikirnya biasa aja gitu, tapi karena aku yang ngalaminnya itu kayak kalau aku hanyut gimana gitu ya, bisa hidup nggak ya gitu. Sedangkan dengan berita-berita yang lain dah pada bilang emang situ orang bisa die gitu, meninggal di situ. Itu sih yang kayak merasa campur tangan Tuhan gitu kayak. Thank you, sharingnya keren banget. Bukan doa rosario sih, jarang aku Kak doa rosario jujur. kayak doa kayak doa kayak mau tuh niatnya kayak doa Angelus kayak gitu dan lain-lainnya tuh kayak ya itu sih yang masih mau memperbaiki gitu. Ayo Novela gitu doa rosario gitu. Masih mau ditingkatin. Jadi pas kakak bilang ayo Novela ikut doa rosario, oh boleh tuh gitu, kayak membangkitin semangat. Oh ya, semangat berdoa, ayo doa gitu. Di negara luar nggak boleh ini nih, nggak boleh kendor di imannya. Jadi kayak gitu. Tuh, Mama komen tuh. Gua Maria Remaja umur 7 tahun, kelas 2 SD. Novela hanya terbawa arus yang nolong orang penjaga sungai di gua Maria itu. Wow. Kita penjaga sungai, Mak. Mama sampai ketakutan ya. Ya dong, ya, pasti sebagai orang tua ya. Apalagi berarti. Ya, jadi tuh aku tuh masih ingat banget, Mama tuh turun dari tangga udah buru-buru, padahal tangganya licin banget. Aku yang malah khawatir sama Mama yang tangganya licin gitu. Iya. Masih ingat, Mak. Jadi ceritanya mamamu tuh masih di atas, kalian tuh udah di bawahnya. Masih di atas, gitu? Udah di bawah. Jadi Novela, kamu tuh sebenarnya punya kedekatan dengan Bunda Maria ya, cuman tidak spesifik dengan doa rosario begitu ya? Iya. Selalu kayak Bunda Maria tuh selalu doa gitu, pasti ada aja sesuatu yang aku doakan sama Bunda Maria tuh ada gitu. Kayak terwujud gitu. Tapi prosesnya lama, tapi aku juga harus usaha gitu. Jangan mengharapkan doa, ya Bunda aku mau ini, tapi aku nggak ada usaha. Itu nggak pernah sih, aku selalu mikirnya nggak usah kayak gitu. Pokoknya aku usaha, Bunda aku udah usaha ini, tolong berkati aku gitu. Kayak yang lagi, kayak tadi aku ngurus visa gitu. Bunda aku udah ngurus visa, aku takut kayak gini kan, aku udah ngurus visa, udah semampu aku gitu. Tapi tolong berkati gitu. Bunda Maria tolong berikan kabar ke Tuhan. Dan ya yang lainnya kayak masih kayak gitu-gitu kan ya. Kayak gitu. Iya. Wow. Gimana kesannya doa rosario live kayak gini? Awalnya agak gugup sih. Karena pas udah kayak ngeliat HP kayak gitu, buka terpampang gitu kan, yang lain pada nonton, cogoin gitu, doa juga gitu kan, tapi kayak oh ya gitu. Berarti ini pertama kali ya pengalamannya ya? Iya, seru lanjutin Kak, atau ntar aku DM apa gitu, ntar ada sesuatu hal yang mungkin bisa ya. Iya, sebenarnya salah satu tujuan kita mau ngadain rosario seperti ini juga selain saling menguatkan ya. Lama-lama Kakak lihat, maksudnya kan banyak teman-teman orang muda ya yang ikut gitu loh. Lama-lama kayak ada satu kemarin Rizky ngomong, atau Rizky ada ikut di sini nggak? Rizky bilang di sini tuh kayak orang muda belajar speak up gitu loh, belajar ngomong. Ada yang takut mungkin, ada yang canggung, tapi mereka belajar ngomong. Jadi lama-lama Kakak pikir, oh iya ini salah satu istilahnya komunitas online yang tidak hanya untuk saling menguatkan dalam doa dengan rosario, tapi juga membantu orang muda untuk berani ngomong gitu loh. Paling nggak dimulai dengan bercerita seperti ini gitu. Karena stereotip agama kita ya, agama Katolik yang di Indonesia khususnya, orang muda Katoliknya itu takut untuk berbicara gitu. Untuk speak up-nya itu kurang banget kalau sama stereotip negara kita lagi. Kayak stereotip orang muda Katolik di negara kita. Iya. Yang kamu lihat kenapa? Yang kamu lihat sebagai orang muda nih, kenapa sih orang muda tuh kebanyakan takut kayak ngomong gitu, like speak up? Kalau aku ngeliat dari sisi psikologi ya Kak, karena kita itu adat kita doanya itu misalnya tuh kusyuk gitu. Jadi tuh kayak diam dan sangat mendengarkan. Tapi pas kita mau speak up-nya itu kayak, kayaknya aneh gitu.
dan kurang terlatih, makanya kayak seminar-seminar kayak gitu menurut aku tuh membantu banget untuk anak muda Katolik speak up gitu. OMK itu kayak membantu sih speak up-nya. Tapi kalau misalnya awalnya orang itu cuman ke gereja di hari Minggu aja, itu kayaknya untuk latihan speak up-nya tuh kurang. Karena mungkin ada orang, apa ya, ini tadi teman aku ada tuh yang Kristen. Jadi kalau misalnya Kristen tuh kan aku juga ngeliat kan, kalau acara mereka bagaimana. Mereka tuh bener-bener kayak menyuarakan banget, suara mereka keluar gitu kan ya. Dan menurut aku kayak seru-seruan gitu kalau di gereja aku yang gereja Kristen aku yang sebelah itu kayak bener-bener wow, jadi kayak anak muda banget, terus mereka perkumpulannya anak muda itu pada speak up. Sedangkan kalau menurut aku di gereja kita tuh kayak oh ya digabung ya, misalnya dia nggak mengikuti OMK nih, kecuali pengecualian, dia tuh tetap diam aja dan mengikuti alur apa ya, alur situasi di gereja yang Liturgisnya sunyi maksudnya gitu. tertata gitu ya. Ya tertata, jadi tuh kayak oh yalah, lagi sunyi-sunyi ngapain gua speak up gitu. Jadi kayak terpendam, makin terpendam, pas udah keluar, pas keluar kandang tuh kayak agak sulit buat dia apa sih namanya, Berapa? nih Bersosialisasi. ya, bersosialisasi, maksudnya Menyampaikan pendapat. Oh my god. Sampai membelepotan. ya pokoknya ya seperti itulah, ya seperti itu. Ya 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 ya. Aku di sini tuh ya Kak, bahasanya tuh kadang-kadang keputar balik gitu loh. Mau ngomong ini tuh kok nggak ini gitu. Susah gitu Ini ya. tadi si Ahoy bilang apa namanya doa rosario di sini yang paling berkesan. Thank you loh. Nanti Iya, apa kita undang lagi sih Ahoy. Terus ada yang request nih, Igo request ngomong Jerman dong, katanya gitu. wow. Habis itu di Ya, ya. kayaknya beberapa detik untuk switch nih, untuk balikin ke Jermannya dulu ya. Hallo Leute, jetzt lebe ich in Deutschland und mache ich Oper. Ya. Ya itu. Jadi jadi halo semuanya gitu kan. Halo semuanya. Sekarang aku tinggal di Jerman dan melakukan program Oper gitu. Kamu ini kan rata-rata orang muda nih, ada nggak apa sih kayak yang bukan pesan juga ya, kayak penyemangat untuk orang muda, berani dong kayak kau punya impian gapai gitu, yang kayak begitulah. Atau mau jawab belajar bahasa Jermannya di mana kakak? Kayaknya pertanyaan ini closing ini aja. promosi dong. Ini promosi dong gitu. Ya. Bilang aja di salah satu institusi resmi Jerman gitu. Ya iya ada itu tuh yang kita udah pertama kali kita ketemu gitu ya, makanya hubungan kita semakin di sini gitu. Iya. Aku jadi nah ya kenapa lanjutin aja, kamu kenapa? apa tadi Enggak, kamu mau nggak di endorse kayaknya. Enggak, kamu bilang kamu akunya apa gitu, silakan. Kayaknya mau lanjut itu. Yang semangatin itu kan gitu. Oh iya. Enggak, ini waktu kita masih banyak kok. Ya semangat itu kayaknya terakhir aja. Kita masih punya waktu. Terakhir dah. Yaudah tanya aja Kak, tanya gitu. Kita masih punya 4 menit. Enggak, lah. Lu kayaknya tadi mulainya agak telat. Tuh, pernah coba ngajarin bahasa Indonesia ke orang Jerman enggak, Kak Novela? Pernah. Jadi kan keluarga aku ini kan aku istilahnya feedbacknya itu aku harus mengurus anak mereka ya. Nah, jadi anaknya itu aku ajarin nih. Mereka ajarin aku pakai bahasa lain. Jadi keluarga aku tuh keluarga Jerman sama Hungarian juga nih. Jadi pas aku ajarin pakai bahasa Indonesia 1 2 3 4 5 7 8 9 10 kayak gitu. Ntar mereka ngajarin yang lain. Terus kayak kalau mau tidur nih ya, mereka selalu bilang kayak gini, "Selamat tidur." Kayak gitu. Itu kayak ya sama biasanya aku juga mengenalkan budaya-budaya kita gitu. Misalnya keluarga aku ini juga suka masakan Indonesia. Jadi mama angkat aku di sini sering masakin makan Indonesia kayak soto ayam, mie ayam, kayak gitu.
enak itu, dia masaknya tuh kayak enak gitu, enak. Jadi dia Dia cari interest itunya di mana resepnya? internet, karena jadi juga ada gitu kan di resep Indonesia pakai bahasa Jerman tuh juga ada, atau biasanya aku masak masak juga sama dia gitu. Kayak lebaran kemarin, kalau lebaran kan biasanya di Indonesia itu yang terkenalnya opor ayam. Nah, aku kenalin, nih kalau di Indonesia kalau lebaran ini musim Ramadan kan, kita makannya tuh biasanya ini kebanyakan kalau lebaran kayak gitu. Mungkin next time waktu pas Natal aku kenalin makanan apa gitu yang terkenal di tempat kita. Apa ya Kak kalau makanan Natal gitu ya? Paling kue gitu ya kalau Natal. Jadi kalau kenalin lemang, Kak Dayak. Ah ya, lemak. Oh, iya bener. Tapi masih sulit buat bumbu-bumbunya gitu kali ya. Enggak Kan sih, dia nggak pakai bahannya enggak lah, bumbu. lemang, iya lemang mah, iya iya iya, iya. Mhm. Boleh boleh, Makanya dibangun kan. Nah iya itu iya. kamu tanya Terus, mamamu, nanti mamamu yang lebih ahli tuh. iya ya. Sama ini, kalau ngomongin budaya ya, kan aku Dayak gitu kan ya. Hmm. Jadi tuh pas aku bilang, Novela kamu di Kalimantan, iya gitu kan ya. Terus kayak bilang, kok jadi tar rasis loh, nggak apa-apa deh ngomong di sini. Nggak apa-apa. Kan sharing. Kita nggak berniat Oh iya, rasis. sorry ya. Nah ini nih, bilang aku Dayak loh. Aku bilang, oh aku Dayak. Dia langsung kayak, oh kamu Dayak kayak gitu kan ya. "Eh, kamu Dayak, kamu tuh yang ini gini-gini, maksudnya, you know Oh, lah apa. Ya, headhunter ya? terus, ya terus Headhunter. kayak makan, hmm? Apa? Headhunter. Headhunter. Ngayau Ya, itu. something Ngayau like itu. that ya. Ya, tuh kayak makan-makan yang itu ya. Oh, enggak kok. Ya aku emang makan kalian kayak gitu. Gitu ya. Pokoknya itu memang ada sih. Kalau di Indonesia juga kan aku SMA-nya di Depok ya. Oh ini ada teman aku orang Depok nih sini. Mereka pas aku bilang kayak gitu, oh aku bukan aku sukunya ini loh gitu. Oh jadi lu masih kayak gini nih, yang buru-buru makanan di hutan kayak gitu. Kok pikiran bahkan orang Indonesia sendiri tentang stereotip budaya apa orang Kalimantan sama suku Dayak sendiri itu masih belum belum terbuka gitu. Ya, 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 Jadi ya. jadi aku nggak terlalu heran kalau misalnya orang luar negeri bilang aja masih kayak gitu. Sedangkan sesama Indonesia aja berpikiran tentang Kalimantan dan suku Dayak sendiri aja masih kayak gitu. Jadi kayak ya ya begitulah gitu. Stereotipnya masih belum bisa aku buka gitu. Dan semoga kayak Ya, orang-orang kayak kita yang sudah mulai speak up itu bisa mengubah stereotip Kalimantan gitu loh ya. tuh tadi si Ahoy nanya Dayak mana, dia bilang, Dayak apa? Oh, Dayak apa? Jadi saya Dayak Ahe, Bacurabi Kak Saruda gitu kan ya. Sama Dayak Desa, Mama. Dari Mama, Oke, jadi itu Dayak Desa kalau nggak salah. Ya, Dayak maaf, saya desa. kurang. Ya, ya. Kamu Maaf, kenapa maaf, mamamu? maaf, Pak. Nanti Maaf, Pak. film mix antara daya Ahe dan daya desa ya. Oke. Wah seru Jadi banget. suku ya. Nggak, mereka penasaran. Tadi kan kamu mention daya apa. Ya, ya. Sorry. Ini juga ada yang curhat nih, ada sepupu aku. Dia bilang, iya aku di Jakarta juga sering ditanyain gitu karena tahu aku orang Daya. Tapi aku juga pernah Ya, iya ngalamin kan? sih sama. Ya, Hmm. terus mereka bilang, tapi orang Dayak ceweknya cantik-cantik ya. Cie. Ini contohnya nih yang di Jerman nih. Ya, kita cantik karena kita perempuan gitu. Ya kali kan. Kan Ganteng nggak gitu. mungkin tampan ya. Iya. Seru banget, tapi karena waktunya hampir habis, bentar lagi ini berapa menit. Nah, ini yang closing tadi itu. Kamu harus kasih semangat untuk orang muda nih. Uh, gimana ya? Semangat. Buat aku ya, karena aku istilahnya ada seseorang yang kita bilang, kita nggak mampu, nggak bisa proses itu, kayak takut dalam hati kita gitu. Coba cari usaha, apa sih hal yang bikin kalian berkembang gitu. Misalnya ikut orang muda Katolik. Di situ ngebantu banget sih buat memperkembangin kepribadian kalian, lebih speak up tentang yang apa kalian inginkan gitu loh. Dari situ bertahap jadi bikin membangun kepercayaan diri kalian gitu.
Maaf Kak, suara bahasa Indonesia saya masih kayak terbelit-belit gitu loh. Maaf, jadi kayak singkatnya, ya, jadi singkatnya kalian, yaitu, mengembangkan diri kalian. Kalian tuh sebenarnya sadar sama apa sih kekurangan kalian tuh sebenarnya sadar, tapi usaha untuk melakukan hal itu tuh terkalahkan sama kemalasan gitu. Jadi tolong usahalah ya berkembang. Jangan merasa udahlah kayak gini-gini aja hidup mah kayak gini-gini aja. Cari satu hal yang bisa kalian gapai gitu, yang bikin kalian sangat proud sama diri kalian. Jangan bilang gua lagi kan, aku mau kayak gini biar diliatin sama orang. Tapi cari sesuatu hal yang bikin kalian, oh aku mau capai ini karena aku senang ini gitu. Karena hal ini membuat aku bangga sama diri aku sendiri. Jadi ya itu sih menurut aku. Berarti apa melakukan sesuatu itu bukan karena orang ya, tapi lebih kayak aku mau ini, aku berusaha untuk gapai impian itu gitu ya. Karena pengalaman aku hampir kayak gitu sih Kak. Karena kayak gini, teman-teman aku tuh pada kuliah gitu kan. Nah, pada kuliah, terus bilang, Nov, lu kenapa sih nganggur gitu? Kalau nganggur sia-siain banget tuh usia lu gitu kan ya. Enggak, gue mau ke Jerman gitu kan ya. Gue mau ngambil kursus, terus gue gap year lah istilahnya, ngambil kursus dulu. Udah kayak gitu, gue mungkin ke Jerman gitu. Gue nggak tahu bakal kuliah langsung atau bagaimana, tapi gue prosesin dulu. Dan yang gue rasain itu, kuliah itu bukan salah satu hal yang gue tujuan hidup gue gitu. Tujuan hidup tuh lu, maaf nih pakai gue lu lagi. Tujuan hidup kita tuh bukan untuk kuliah gitu kan. Ya udah, gue mencari suatu hal pengalaman yang bikin gue ketika tua nanti gue bangga sama diri gue gitu. Oh, gue udah melakukan hal sulit ini kok. Gue merasa gue merasakan hidup gue cukup berguna gitu di masa depan gitu. Gitu. Keren. Wah, ini teman-teman orang muda harus lihat nih biar semangat ya. Iya. Tapi kadang kalau ngedrop itu pasti wajar sih. Wajar. Gitu. Dalam perjuangan itu kan ada up and down juga. Kakak juga ngerasa gitu. Iya. Ada temanmu tuh. Ais. Oh, ini teman. Salah satu teman aku yang ngeliatin aku, gue mau kuliah gue mau ke Jerman gitu. Dia ngeliatin banget sih proses aku buat kursus, terus galau-galaunya aku dia ngeliat banget sih. Kita doa bareng tuh, doa bareng juga. Jadi ada doa taman doa, kita doa bareng. Udah itu kayak titik terendah waktu SMA, gue bisa nggak sih ke Jerman waktu itu. Dan akhirnya doa itu benar-benar kecapai gitu. Ini satu orang yang lihat aku. Wah, halo, ini kayaknya Vanessa boleh diajak ini. Dia Katolik juga kan? Iya, Katolik, benar Kak. Ajak dia doa. Nah, Vanessa nanti kita inbox kamu ya. Nanti kita ajak doa Rosario, terus kita sharing-sharing juga nih. Boleh nih nanti kita saling berbagi pengalaman. Dia sekarang kuliah di Bali, Kak. Boleh. Nanti kita mendaraskan Rosario-nya dari Kalimantan dan Bali. Wah, itu keren tuh. Ya, Vanessa, nanti kita inbox. Vanessa bisa ya? Vanessa agak malu sih, tapi ajak Kak dia. Oke, boleh dong nanti kamu closing, say something dengan bahasa Jerman. Nanti untuk closing. Terjemahin aja, pada ngerti. Kakak mah taunya danke doang. Ya. Danke für alles und danke für heute. Dass ihr tar dulu masih kayak kagok gitu loh. Dass ihr udah ya, danke für alles ya, danke. Terus artinya oke. Makasih untuk semuanya, makasih untuk hari ini gitu. Sebenarnya aku mau ngomong danke udah dass ihr diese Livestreaming gucken hat. So ya, danke schön. Makasih udah nonton video ini gitu, video live streaming ini. Oke. Thank you Novella, thank you. Ini seru banget. Nanti kita akan upload di YouTube ya. Nanti juga biar makin banyak orang yang bisa lihat. Kamu juga bisa share ke teman-teman kamu yang orang muda. Semangat. Ya. Itu Vanessa jangan lupa ya Kak. Vanessa. Habis ini aku langsung inbox dia.
ya. Ya tulis, ya Vanessa Liu ya, Vanessa Liu tuh. Ini request khusus ya Vanessa ya. Biar imannya makin keluar gitu. Ya Vanessa ya. Iya memang harus Ya. gitu. Tujuannya kan saling menguatkan dalam doa, kan saling bertumbuh dalam iman gitu. Mhm. Ya, maaf Kak. Maaf ya kalau ada Kenapa? perkataan yang salah dan kayak kalian nggak bisa mengerti apa yang aku omong. Teman aku aja kadang-kadang nggak ngerti apa yang aku omong gitu. Enggak kok, sejauh ini fine-fine aja. Sejauh ini tidak dapat dimengerti kok. Makasih, Aman, makasih ya. No Aman, worries. aman ya. Oke, ya wes. Novela, Ya, thank you lagi ya. God bless you ya, ya. danke. Bye-bye. Dan Ya, dah. dah.